Global Prize episode 618-619. Serangan balik untuk membalikan keadaan. Di pusat Komando Jenderal Su, yang sedang memonitor pertempuran keheranan, karena melihat Eclipse Moon berada di kota Tianhai bukan di pantai Linhai. Ada apa ini? Bagaimana mereka tahu Zhang Yi dan tim Tengmu berada di kota Tianhai? Ucap Jenderal Su. Sekretaris Lan juga kaget dan bertanya apa yang terjadi dan kenapa informasi bisa bocor. Di dekat Sekretaris Lan, seorang tim intelijen yaitu Lin Chaidi mengeluarkan darah dari mulutnya. Seketika mati di depan Sekretaris Lan. Ternyata setelah diselidiki dia menyimpan kapsul Krypton di mulutnya untuk mengakhiri hidupnya karena sudah ketahuan membocorkan informasi kepada musuh. Jenderal Su dengan kesal berkata, apakah kita bisa menyuruh tim reinkarnasi untuk mendukung tim Tengmu? Sekretaris Lan menjawab, mereka ada di kota Linhai. Kalau mau memanggil mereka ke sini, paling cepat pun butuh setengah jam. Di sisi lain Tuyunli, pertempurannya sudah dimulai, mereka tak bisa datang membantu. Jenderal Sukwon menghubungi tim Zhang Yi untuk bertahan sebisa mungkin. Dia akan segera mengatur tim reinkarnasi untuk membantu. Zhang Yi yang menerima informasi berpikir bahwa dia telah mengganggu mangsa banyak orang ya, sehingga mereka ingin menghabisi aku, tetapi untuk membuatku pergi tidak semudah itu. Zhang Yi membuang earphone dari telinganya, supaya tidak mendengar instruksi dari komando pusat, karena Zhang Yi sudah tahu ada mata-mata Eclipse Moon di tubuh komando jangan. Zhang Yi memberikan instruksi kepada timnya, bahwa sekarang komandonya dia ambil alih, karena di pusat sudah ada mata-mata, jangan menuruti perintah dari pusat. Dari Bukit Seichiro memberikan komando untuk mulai menyerang. Wakil kaptennya memulai penyerangan dengan mengeluarkan kekuatannya, yaitu beberapa serigala kertas berbahan peleda. Serigala pun mulai menyerang ke arah Zhang Yi. Zhang Yi mengeluarkan portal dimensi untuk menyerap semua serigala yang menyerangnya. Wakil Kapten Eclipse Moon berpikir bahwa ruang dimensi memang mampu menyerap segalanya, namun kapasitasnya pasti terbatas. Yang perlu dilakukan hanya mengalirkan energi yang besar ke dalam dimensi, dan itu akan menghancurkan dimensinya. Dia langsung memerintah serigala kertas untuk meledak. Di dalam ruang dimensi serigala tersebut meledak hebat dengan ledakan yang sangat besar, namun tidak berdampak sedikit pun. Karena Zhang Yi sudah menutup portalnya, Wakil Kapten Eclipse Moon pun heran, karena serigala tersebut setara 2 ton TNT, tetapi tidak berdampak apapun. Betapa mungkin informasinya salah. Giong Am nyadap suku Arlah. Aku menyembunyikan informasi kekuatanku, dan ini tetap akan jadi wilayahku, ucap Zhang Yi. Sekarang aku ingin melihat siapa yang akan memburu dan siapa yang akan diburu. Zhang Yi menambahkan dengan rasa kesal. Zhang Yi memberikan instruksi sambil memegang telepon. Mulai saja, dan terjadi ledakan yang sangat besar di arah para pasukan bajak laut. Terlihat para pasukan pun terkena beberapa ledakan yang besar. Zhang Yi berkata, ini adalah kota Tianhai. Ini adalah markas besarku. Dan terlihat beberapa serangan dari kekuatan yang entat dari mana menyerang para pasukan bajak laut. Banyak dari pasukan bajak laut terkapar terkena serangan yang entah dari mana datangnya. Beberapa dari mereka kebingungan. Seichiro tertunduk lesu melihat kejadian yang tak terduga ini. Tidak beres, ucapnya setengah putus asa. Hiu Jilat berkata, dari mana datangnya musuh ini? Lalu salah satu dari berteriak, karena pasukan bajak laut melihat beberapa musuh dari arah timur laut dan barat laut. Ternyata itu adalah para pemimpin dari beberapa wilayah kota Tianhai yang sudah dihubungi Zhang Yi. Mereka ditugaskan menyerang dari jauh untuk membuat kekacauan formasi perang para bajak laut. Mereka pasti tidak menyangka kita sudah siap sejak setengah jam yang lalu, ucap si gendut. Terlihat Paman Yuda sedang membidik dengan senapan yang telah diberikan Zhang Yi. Sayangnya peluru yang diberikan kepadaku terbatas, jadi aku tidak bisa sembarangan menggunakannya. Kalau tidak, aku akan membuat mereka berantakan, ucap Paman Yuda dalam hati. Si gendut bertanya-tanya, mengapa tidak boleh mendekat? Dia merasa tidak akan memberikan hasil kalau hanya menyerang dari jauh. Paman Yuda menenangkan si gendut, dengarkan perintah Zhang Yi, karena dia punya pertimbangannya sendiri. Seichiro menenangkan timnya supaya jangan khawatir, karena sebentar lagi pasukan bantuan akan datang, dan ancaman itu hanyalah masalah kecil dari penduduk asli Tianhai. Si Hiu Jelek juga mengatakan pada teman-teman pasukannya, cuma ikan-ikan kecil, tak ada yang bisa membuat dampak besar. Kalian urus saja mereka.
Sementara sisanya ikut aku habisi orang-orang yang di dalam penjara itu. Pasukannya pun mengatakan siap. Di dalam dinding penjara Zhang Ye bersiap mengeluarkan satu kemampuan yang sebelumnya tidak pernah dikeluarkan. Syukurlah aku tidak pernah mengeluarkan kartu asku yang sebenarnya, ucapnya sambil terus menguatkan kekuatannya. Bailey kaget, karena belum pernah melihat kekuatan yang besar dan menakutkan dari Zhang Ye. Kita tidak boleh memberi kesempatan bagi orang-orang kota Jiangnan untuk menyerang diam-diam, karena sekarang sudah ada pengkhianat di dalam kota Jiangnan, dan tak satu pun dari mereka bisa dipercaya. Ucap Zhang Ye dengan kesal. Zhang Ye menyuruh pasukannya untuk mundur jauh, karena takut mereka terkena dampak kekuatan yang dikeluarkan Zhang Ye. Terlihat kekuatan Zhang Ye semakin kuat, dan pasukannya pun semua mundur. Zhang Ye mengeluarkan kekuatan lebih dari 20 kali lipat, dan langsung mengarahkannya pada pasukan bajak laut. Kekuatan Zhang Ye yang begitu besar mengarah kepada Hu Jelek. Dia berkata, aku tidak percaya, aku enggak sanggup menahan serangan ini. Ucap Hu sambil ketakutan. Zhang Ye yang sudah kesal berkata, akan ku beri kalian kematian, sambil terus memperbesar serangannya. Terlihat Hu yang akan menahannya merasa putus asa. Tunggu episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.